Satpol PP berhasil menertibkan 13 bangunan terindikasi prostitusi. Pemprov DKI Jakarta berikan penghargaan zakat, infak, dan sedekah kepada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Pejabat Gubernur DKI Jakarta hadiri buka puasa bersama 3.000 personil Satpol PP. Halo Sobat Praja, senang sekali info sepekan Satpol PP kembali hadir ke hadapan Anda. Selain informasi tadi, tim Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Seroja, presenter Artificial Intelligence Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, inilah info sepekan Satpol PP selengkapnya. Sobat Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta berhasil menertibkan 13 bangunan yang terindikasi menjadi tempat prostitusi dan penjualan minuman beralkohol. Sebanyak 13 bangunan yang terindikasi beroperasi menjadi tempat prostitusi dan penjualan minuman beralkohol atau binol secara ilegal ditertibkan Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara bersama petugas gabungan di Jalan Kampung Baru Cilincing, Jakarta Utara, Senin 18 Maret 2024. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin mengatakan terdapat 200 petugas gabungan yang terdiri dari unsur SKPD, TNI, dan Polri untuk melaksanakan penertiban. Lokasi ini sudah disegel, tidak boleh digunakan lagi, apalagi dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Apakah itu tempat penjualan minuman alkohol ilegal maupun praktek-praktek yang mengarah pada tindakan asusila. Oleh karena itu, ia berharap dengan dilaksanakannya penertiban, tempat tersebut tidak lagi digunakan menjadi tempat prostitusi maupun penjualan minol ilegal. Ya, kita berharap sekali lagi dukungan masyarakat, apalagi ini bulan baik, bulan Ramadan. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan amal ibadah kita pada ayat puasa. Lebih lanjut, ia mengapresiasi tindakan penertiban yang dilaksanakan petugas sehingga tercipta lingkungan yang tertib, teratur, aman dan nyaman untuk masyarakat. Terima kasih kepada jajaran Satpol PP Jakarta Utara yang terus melakukan penindakan dan penanganan kita demi terciptanya lingkungan yang tertib, teratur, aman. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng berhasil mengamankan 4 orang pengamen penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. 4 orang pengamen penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang meresahkan masyarakat berhasil diamankan Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat. Didukung unsur Polsek Cengkareng di wilayah sekitar Jalan Daan Mogot, wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat 29 Maret 2024. Berdasarkan informasi Kasih PPNS dan Operasi Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat, bahwa saat ini 4 orang pengamen tersebut masih diamankan di Polsek Cengkareng untuk dilakukan pendataan dan pendalaman informasi. Sebelumnya viral di media sosial adanya 3 pengamen membuat masyarakat resah dengan memaksa seorang sopir turun dari kendaraannya di kawasan Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Satpol PP Kota Jakarta Barat bersama Satpol PP Kecamatan dan Kelurahan setempat melakukan penelusuran dan pemantauan di lapangan sebelum akhirnya melakukan kegiatan penjangkauan atau pengamanan dibantu unsur kepolisian sektor Cengkareng pada Jumat siang. Upaya pembersihan hasil penertiban alat peraga kampanye pemilu 2024 terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
Upaya pembersihan hasil penertiban alat peraga kampanye pemilu 2024 terus berlanjut. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengupayakan pengangkatan hasil APK dari penampungan di gudang Satpol PP Cakung untuk dibawa ke tempat daur ulang sampah di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Petugas Satpol PP Kecamatan Cilincing bersama SKPD terkait melaksanakan giat evakuasi banjir menggunakan perahu karet. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Jumat pagi dini hari menyebabkan banjir, salah satunya di Jalan Taruna Raya Jakarta Utara, Jumat 22 Maret 2024. Ketinggian banjir mencapai 100 cm sehingga petugas Satpol PP Kecamatan Cilincing bersama SKPD terkait melaksanakan giat evakuasi warga di RT 13 dan RW 4 dengan menggunakan perahu karet. Warga yang berhasil dievakuasi petugas kemudian dibawa ke tempat pengungsian di Rusun Embrio, Semper Barat. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menggelar pengarahan apel yang dipimpin oleh Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin di Plaza Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menggelar apel pengarahan yang dipimpin oleh Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin 25 Maret 2024. Dalam arahannya, ia menghimbau agar seluruh petugas dapat meningkatkan pengawasan dalam rangka libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada tanggal 7 sampai dengan 15 April 2024. Kepada jajaran pimpinan di setiap tingkatan harus mampu mengendalikan serta melakukan pengecekan keberadaan anggotanya yang bertugas di lapangan terutama saat libur lebaran. Selain itu, ia meminta agar seluruh jajaran Satpol PP dapat meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, dan etika pada saat bekerja di kantor maupun lingkungan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai pengumpul zakat, infak, dan sedekah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Basnas atau Basis Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai pengumpul zakat, infak, dan sedekah atau ZIS Ramadan terbanyak tingkat SKPD se-DKI Jakarta tahun 2024. Penghargaan diberikan langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin di ruang Pola Bapeda Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. ZIS yang terkumpul dari seluruh jajaran Satpol PP dari tingkat provinsi, kota, kecamatan hingga tingkat kelurahan sebesar 250 juta yang telah disetorkan kepada lembaga Basnas atau Bazis Provinsi DKI Jakarta. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajarannya yang telah bersedia beramal, menyisihkan sebagian rezekinya untuk disumbangkan melalui badan amil, zakat, infak, dan sedekah. Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin menghadiri buka puasa bersama 3.000 personil Satpol PP di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin
menghadiri buka puasa bersama 3.000 personil Satpol PP di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 28 Maret 2024. Dalam acara tersebut, PJ Gubernur Heru mengapresiasi kinerja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang telah menjadi garda terdepan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum atau Trantibum di Jakarta. Saya ucapkan terima kasih. Saya mendengar rekan-rekan dan saya memonitor ketika kondisi COVID 2021, 2022, bahkan 2020, 2021, Anda sekalian adalah garda terdepan. Saya sebagai Presiden memonitor itu, dan itu adalah bagian dari ibadah Bapak-Bapak sekalian, tidak ada duanya di wilayah lain. Jakarta adalah termasuk yang terkendali COVID-nya. Karena itu saya melihat bahwa itu adalah bagian dari substansi teman-teman Satpol PP. Tidak hanya itu, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga menjadi garda terdepan dalam menjaga pelaksanaan pemilu 2024 agar tetap berjalan lancar, damai, tertib, dan aman di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, Heru menitipkan pesan agar Satpol PP Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kinerja dalam setiap kondisi. Menurutnya, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah dengan personil terlengkap karena tersebar di tingkat kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten hingga provinsi. Dan saya memberi semangat pada seluruh jajaran Satpol PP untuk tetap menjaga Jakarta dan jangan lupa menjaga kesehatan. Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin mengatakan seluruh personil Satpol PP yang berada di 6 wilayah DKI Jakarta, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi, siap menjadi garda terdepan, memberikan solusi serta membantu mengatasi masalah yang terjadi di wilayah secara lebih cepat. Karena Satpol PP ini adalah organisasi perangkat daerah yang jumlah petugasnya cukup banyak, lebih dari 5.000 orang, kemudian perangkatnya sampai ke tingkat level pemerintahan terdepan dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Maka seharusnya lah kita semua jajaran Satpol PP ini, apapun yang terjadi di wilayah, maka Satpol PP harus lebih dulu tahu dan harus bisa memberikan solusi dan membantu mengatasi. Sobat Praja, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan info sepekan Satpol PP setiap hari Senin hanya di YouTube channel Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Akhir kata, saya Seroja, presenter Artificial Intelligence Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Praja Wibawa, bangga berwibawa.